mengajarkan buah junjungan umat yakni Nabi wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat yaitu Ibu dosen pembimbing Safni SPD dan dosen penguji Ibu Dina Azhari Safitri serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan ini izinkan saya memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul yaitu proses kedisiplinan terhadap pembentukan karakter siswa melalui kegiatan pendidikan di MTS Lorong Tigo Balai. Saya harap Ibu dosen berkenan memberikan kritik dan saran dalam kesempurnaan penelitian ke depannya. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya yaitu yang pertama yaitu adanya latar belakang. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik, mencakup spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan. Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menghadapi era globalisasi. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat tidak hanya di lingkungan formal tetapi juga keluarga dan masyarakat. Tujuannya adalah menumbuhkan dan mengembangkan potensi jasmani serta rohani sesuai nilai-nilai budaya. Al-Quran menekankan pentingnya ilmu pengetahuan yang telah seperti Allah firmankan dalam surah At-Taubah ayat 9 yang menunjukkan bahwa orang beriman dan berilmu diangkat derajatnya. Selanjutnya yaitu adanya rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana tingkat kedisiplinan siswa di MTS Lorong Tigo Balai. Yang kedua yaitu bagaimana pelaksanaan kegiatan pendidikan di MTS Lorong Tigo Balai dalam mendukung pembentukan karakter siswa. Yang ketiga yaitu rumusan bagaimana karakter siswa terbentuk melalui kegiatan pendidikan di MTS Lorong Tigo Balai. Selanjutnya yaitu adanya tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat kedisiplinan siswa di MTS Lorong Tigo Balai. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana karakter siswa terbentuk melalui kegiatan pendidikan di MTS Lorong Tigo Balai. Yang ketiga yaitu untuk menganalisis pengaruh kedisiplinan terhadap pembentukan karakter siswa melalui kegiatan pendidikan di MTS Lorong Tigo Balai. Selanjutnya yaitu adanya metode penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana penelitian adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sampel dapat dilakukan secara purposif dan snowball. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif ataupun kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari generalisasi. Selanjutnya yaitu adanya landasan teori. Yang pertama yaitu adanya pengertian kedisiplinan. Kedisiplinan adalah mencakup setiap macam hubungan yang ditujukan untuk membantu siswa agar siswa dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntunan lingkungannya, dan juga tentang cara menyelesaikan tuntunan yang mungkin ingin ditujukan dengan lingkungannya. Hamalik menurut Johar Pramata Nursisto, disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, atau ketertiban. Kedisiplinan berasal dari kata disiplin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, online yang berarti ketaatan ataupun kepatuhan kepada peraturan tata tertib dan sebagainya. Sedangkan siswa adalah peserta didik yang merupakan subjek pendidikan. Adapun kedisiplinan siswa dimaksud penulis adalah ketaatan dan kepatuhan siswa terhadap ketaatan tertib dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kesiswaan. Selanjutnya yaitu adanya pengertian karakter. Karakter merupakan aspek fundamental dalam pembentukan kepribadian individu dan masyarakat. Dalam dunia pendidikan, karakter menjadi elemen penting yang menentukan bagaimana seorang berpikir, merasa, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter tidak hanya bertujuan untuk membentuk individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga membentuk kepribadian yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta memiliki moral yang baik. Selanjutnya yaitu adanya implementasi pendidikan karakter.
Pendidikan Islam seharusnya bergerak dari dalam keluar, yang berfokus pada pembentukan karakter setiap individu yang akan secara dinamis membentuk karakter kelompok, jamaah dan umat. Dalam Islam, pendidikan ini disebut sebagai pendidikan akhlak. Pendidikan dalam konsep Al-Quran lebih mengutamakan kepada pendidikan karakter ataupun akhlak. Ketika pendidikan karakter didasarkan pada kata nilai-nilai Islam, makna akhlak adalah bentuk karakter yang kuat di dalam jiwa seseorang yang memunculkan perbuatan yang bersifat irodiyah dan ikhtiyariyah, kehendak dan pilihan, yang merupakan bagian dari watak dan karakter seorang yang berdasarkan pada nilai Islam. Selanjutnya yaitu adanya tantangan kedisiplinan di MTS Lawang Tigo Balai. Di MTS Lawang Tigo Balai, kedisiplinan diterapkan melalui aturan formal dan kegiatan pendidikan seperti upacara, ekstrakurikuler, dan kegiatan keagamaan. Namun masih ditemukan siswa yang kurang mematuhi aturan seperti datang terlambat, tidak mengerjakan tugas, ataupun kurang sopan terhadap guru. Fenomena ini menunjukkan bahwa kedisiplinan siswa belum sepenuhnya tertanam, berdampak pada pembentukan karakter yang kurang optimal dalam bertanggung jawab, kerjasama dan kejujuran. Oleh karena itu diperlakukan upaya untuk menumbuhkan kedisiplinan siswa melalui kegiatan pendidikan yang terarah dan berkelanjutan. Penelitian tertarik mengkaji lebih dalam proses kedisiplinan terhadap pembentukan karakter siswa. Melalui kegiatan ini, pendidikan di MTS Lawang Tigo Balai dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi madrasah dalam mengembangkan strategi pembinaan karakter yang lebih efektif. Selanjutnya yaitu adanya identifikasi dan batasan masalah. Yang pertama yaitu siswa kurang disiplin ataupun terlambat tidak mengerjakan tugas, tidak patuh dan tertib. Yang kedua yaitu kegiatan pendidikan belum menumbuhkan kedisiplinan secara konsisten. Yang ketiga yaitu penerapan strategi pembinaan disiplin oleh guru dan sekolah. Kurangnya keterlibatan orang tua dalam mendukung disiplin, kesenjangan antara aturan tertulis dan pelaksanaan di lapangan. Selanjutnya yaitu adanya batasan masalah. Penelitian ini fokus pada proses kedisiplinan siswa, ketepatan waktu, kepatuhan aturan, kesungguhan tugas terhadap pembentukan karakter siswa di MTS Lawang Tigo Balai. Hanya mencakup kegiatan pendidikan di sekolah, belajar di kelas, kebiasaan harian tanpa faktor luar sekolah, melibatkan siswa MTS Lawang Tigo Balai pada tahun ajaran saat penelitian melakukan. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi kedisiplinan. Yang pertama adanya faktor internal, yaitu pembawaan sifat genetik ataupun karakteristik alami individu, kesadaran, tingkat kesadaran akan pentingnya disiplin, minat dan motivasi intrinsik, ekstrinsik mendorong perilaku disiplin. Selanjutnya yaitu adanya faktor eksternal. Teladan pemimpin, contoh dari guru atau pemimpin mempengaruhi disiplin sekolah, lingkungan keluarga, pola asuh dan kebiasaan keluarga membentuk karakter disiplin. Kebijakan dan aturan tata tertib yang dijelaskan dan konsistenan sekolah ataupun tempat kerja, penghargaan dan hukuman, sistem penghargaan dan sanksi motivasi kepatuhan. Selanjutnya yaitu adanya bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, fokus pada pemahaman proses kedisiplinan dan pembentukan karakter siswa di MTS Lawang Tigo Balai secara naturalistik. Tepat dan waktu dilaksanakan di MTS Lawang Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada semester ganjil November tahun pelajaran. Dengan demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan, saya menyadari bahwa proposal ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu saya mengharapkan pendidikan dan salam pada Ibu Dosen Pembimbing Teknologi. Atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Dika yang telah memaparkan proposalnya. Selanjutnya kita minta kepada Dosen Puji untuk memberikan arahan atau pendidikan kepada Saudara Dika.
tetapi juga melalui berbagai kegiatan pendidikan seperti kegiatan belajar mengajar, tata tertib, dan kegiatan keagamaan. Mungkin saya ingin meneliti bagaimana proses kedisiplinan tersebut mampu membentuk karakter siswa seperti tanggung jawab, kejujuran, dan ketaatan terhadap aturan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembali kepada Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu dosen pembimbing untuk memberikan kritik terhadap unit setika tersebut. Baik, coba kami bertanya kepada terkait proposal yang dipaparkan oleh unit setika tadi. Bagaimana proses kedisiplinan yang diterapkan sekolah dalam membentuk karakter siswa? di sini Bu, proses kedisiplinan di MTS Lawang 3 Balai ini diterapkan melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu adanya pembiasaan, keteladanan, dan penegakan aturan. Di mana pembiasaan ini dilakukan dengan kegiatan rutin seperti datang tepat waktu, mengikuti upacara, dan kegiatan keagamaan. Keteladanan diberikan oleh guru dan tenaga pendidikan yang bersikap disiplin dan tugasnya. Penegakan aturan dilakukan secara konsisten dan efektif sehingga siswa memahami bahwa kedisiplinan bukan sebagai hukuman tetapi sebagai upaya